Lebih lanjut lagi, tingkatan mendengar itu terbagi menjadi beberapa level. Tidak mendengarkan, misalnya, saya nggak bilang kalau mencatat di kertas itu tidak mendengarkan, Anda menyimak tapi mungkin takut lupa jadi nulis nggak apa-apa Bu, nggak dijadiin masalah. Tidak mendengarkan, ignoring. Kita tanya ke resepsionis atau siapa, Mbak, exhibition hall lantai 3 di mana ya? Dia nggak dengar sama sekali, itu ignoring. Ada yang pernah merasa dicuekin? Mungkin sering ngomong bercanda zaman dulu sih, bilang kaca mahal kali. Itu ignoring yang terjadi. Anda tanya, tapi tidak sampai ke dia. Secara sensoris mungkin dia dengar, tapi dia tidak memberikan atensinya untuk Anda. Ignorance terjadi di sini. Yang berikutnya, ini lebih nggak enak. Pretending. Mungkin Anda lihat kupingnya bergerak, mungkin Anda lihat lehernya sedikit noleh. Dengar nggak saya tadi bilang apa? Apa lo tadi ngomong? Ini udah mulai jahat. Pura-pura tidak dengar, padahal dengar. Yang berikutnya ada mendengarkan yang ingin didengar. Ini mungkin yang tadi Bu Maya tanya, kenapa bisa sakit hati? Barangkali mendengarkan yang ingin didengar. Selective listening. Jadi hanya menerima atau menyaring informasi yang dia rasa, dia asumsikan penting dan boleh atau layak dia terima. Di luar itu dia nggak mau tahu. Yang berikutnya, mendengarkan dengan penuh perhatian hanya pada kata-kata. Attentive listening. Contoh selective listening misalnya gimana? Contoh selective listening. Pakai apa ya contohnya, saya juga bingung. Selective listening, misalnya ada pengumuman tentang teater berapa, film apa, dibuka jam berapa. Apakah semua informasi pengumuman dari PA itu public address atau public announcement Anda dengerin? Jadi begitu pengumuman disebutkan, mohon perhatian, pintu teater 3 telah dibuka. Itu Anda dengerin nggak informasi itu? Atau Anda hanya tunggu sampai tersebut kata di mana ada studio dan jam yang Anda tonton disebut sama dia? Itu selective listening. Anda hanya mendengarkan yang ingin Anda dengar. Misalnya di sini berharap, Pak cepat aja deh, langsung gimana supaya ngomong yang enak, yang pas. Jadi kalau besok-besok saya mau minta naik gaji sama atasan saya, dia langsung oke gitu. Jadi sepanjang intro di depan, skip, dia hanya ingat 2 slide terakhir. Oh gini cara ngomong minta naik gaji. Itu selective listening. Salah? Enggak. Otak manusia memang terbatas kok. Kalau nggak kita batasin, overload. Dan contoh orang yang overload information karena dia tidak bisa melupakan atau tidak bisa melakukan mendengar yang selektif, itu berakhir di bangsal biasanya. Dia bunia ya. Berakhir di bangsal rumah sakit jiwa. Karena lupa, forgetting itu berkah sebetulnya buat manusia karena tidak semua informasi harus dia proses. Ada yang dilupakan supaya bisa ada space untuk hal-hal baru, ingatan baru. Kalau nggak dilupain, gimana move on-nya? Kan gitu. Jadi salah atau nggak salah, tergantung settingnya. Atau mendengarkan dengan penuh perhatian hanya pada kata-kata. Penekanan seperti informasi, Bapak Ibu ini penting ya. Hal-hal seperti itu nggak dilihat. Yang didengar hanya, oh dia bilang ini penting. Nggak kelihatan sampai lempar ini misalnya, atau sampai jatuhin mic ke lantai, dia nggak lihat. Nah yang berikutnya adalah mendengarkan melalui telinga, mata, dan hati untuk bisa memahami. Ini yang disebut active listening. Saya hari Sabtu diinformasikan oleh seorang rekan, bilang, ya no pressure ya, tapi SAC full team loh nanti datang. Refreshing juga buat kita. Saya cuma mau bilang, teman-teman SAC paham juga kok tentang ini. Jadi kalau nanti mau tanya-tanya di luar sesi, setelah saya pulang, bisa ditanya ke mereka. Saya bukan mau lempar tanggung jawab ya maksudnya, tapi supaya bisa dibagikan ke teman-teman lain yang non psikolog. Mendengarkan yang paling dalam itu
namanya active listening. Mendengarkan dengan telinga, dapat informasinya, mengobservasi dengan mata, lihat bagaimana cara menyampaikannya, dan mencoba memahaminya dengan hati. Ada juga yang bilang istilahnya sebagai empathic listening atau reflective listening. Paling sering digunakan dalam setting penanganan bencana alam atau insiden kecelakaan kerja tertentu. Orang contoh kemarin ada pabrik mandok kebakaran, terus banyak korban yang terkapar di lorong-lorong RSCM setelah diangkut untuk pengobatan. Kebayang nggak kalau Anda datang sebagai relawan, terus dia angkat tangan mau tanya, Mas, dokternya siapa ya? Dada saya sesek. Terus yang Anda lakukan adalah, Pak, saya bukan dokter, terus pergi. Itu setting yang paling sering dipakai. Tapi kan Anda nggak bekerja dalam situasi bencana ya, jadi mudah-mudahan sih nggak perlu terlalu sering pakai. Meskipun harapan saya adalah Bapak Ibu tetap bisa melatih ini. Nanti saya akan ada soal cerita, tapi dalam bentuk naskah. Apa yang diinformasikan, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Bapak itu dan gimana kita mau meresponnya. Ini contoh. Ini yang disampaikan. Ada yang mau bantu baca? Terbaca nggak sama yang belakang? Mendengarkan dengan mata, hati, dan telinga. Paham apa yang disampaikan dengan telinga, melihat bagaimana cara dia menyampaikan dan memahami apa yang disampaikan. Saya nggak sempat bikin syuting khusus, tadinya pengen tapi nggak sempat. Misalnya mendengarkan dengan mata, hati, dan telinga. Contoh, datang dengan tampilan seperti ini. Terus saya datang ke Bapak, permisi Pak, saya numpang tanya, lokasi rumah tahanan Pondok Bambu di mana ya? Saya mau mengunjungi saudara saya yang ditahan di sana. Saya datang dari Cianjur subuh tadi, terus nyasar sampai ke sini. Saya tanya sana sini, tapi saya nggak ada yang ngerti. Saya nggak tahu, nggak paham gimana cara ikuti arahan mereka. Bapak bisa bantu saya? Itu satu, bisa begitu. Kelihatan bingung kan? Atau kelihatan nafsu banget pengen mengunjungi saudaranya di penjara. Mungkin mau ngajak kabur gitu ya. Tapi Anda nangkep kalau saya nggak kelihatan bingung ya? Oke. Contoh lain, biar kelihatan desperate dikit. Alasan sih mau ngasih contoh yang desperate, sebetulnya gerah. Datang orangnya acak-acakan. Yang tadinya Anda berharap Selasa pagi orangnya rapi, necis, terus kemudian bayangkan saja misalnya bajunya sobek-sobek sana sini, kucel lah, kumel gitu, ya kayak gini. Terus lengan digulung, saya boleh pinjam tasnya? Lengan digulung, terus dia sambil bawa ngomong. Yang tadi diingat ya, cara saya ngomong, permisi Pak, terus kemudian satu lagi begini, permisi Pak, saya numpang tanya, Bapak tahu rumah tahanan Pondok Bambu di mana ya Pak? Saya datang dari Cianjur Pak, udah nanya sama sini, nggak ngerti Pak, Bapak bisa bantu saya Pak? Beda nggak? Orangnya sama? Kebetulan orangnya sama, saya nggak tahu model tolong saya. Tapi beda nggak? Gimana Anda tahu kalau itu beda? Ekspresinya. Apa yang Anda lakukan sampai bisa mendengar ekspresinya? Apa yang Anda pakai? Mata. Pernah ada dalam situasi serupa? Sampai desperate sih mungkin tidak, tapi bingung sekali, nyasar, nggak tahu mesti tanya siapa, terus Anda tanya ke orang, Pak, permisi tanya gedung Artagraha di mana ya? Saya dari Bandung, ada nikahan di sana misalnya gitu. Pernah ada dalam kondisi kayak gitu? Tahu rasanya, nyasar dan bingung, sudah telat tapi nggak nyampe-nyampe. Itu yang dimaksud tadi dengan menggunakan hati.
belajar untuk tahu apa sih rasanya ada di posisi dia. Kira-kira kalau saya di situ datang dari jauh, nanya sana sini nggak ngerti, sudah jam 10, mungkin dia datang dari subuh berangkatnya, tapi masih bingung, mukanya melas, kelihatan kusut, lelah, itu dengan mata. Telinga untuk terima informasinya, oke bapak ini datang dari Cianjur, mau ke Tahan Pondok Bambu, tapi nyampainya di Kemanggisan. Secara informasi kita tahu bapak ini nyasar, tapi apa rasanya nyasar buat dia dan seberapa lelah dia dengan nyasar, itu kita butuh dua yang lain. Ini yang seringkali miss dan gak kelihatan. Kenapa? Karena mungkin saja waktu orangnya bicara, kita tidak memberikan perhatian yang layak buat dia. Misalnya, orang pertama tadi datang dengan baju lengkap. Pak, bapak tahu di mana rumah Tahan Pondok Bambu? Ada gelang, ada rantai gitu ya, tato, gondrong, giginya bertaring. Bapak tahu rumah Tahan Pondok Bambu di mana? Saya dari Cianjur, Pak. Saya berangkat subuh. Nanya sana sini, nyasar. Bapak bisa bantu saya? Mau nggak bantu? Nanti kita dipegang gitu. Bandingkan dengan yang kedua tadi, Pak, tolong Pak, saya udah dari Cianjur, subuh-subuh berangkat, nggak tahu di mana. Mau bantu nggak juga, ini penipuan nih, pura-pura melas. Saya nggak minta Anda jadi psikolog untuk bisa mengakses orangnya, tapi maksud saya dua hal tadi bisa terasa berbeda dan terlihat berbeda kalau Anda mau memperhatikan dengan benar. Kalau menggunakan mata, hati, telinga tadi. Bayangkan kalau misalnya orang tersebut datang ke Anda, terus Anda lagi di halte bis misalnya atau di stasiun kereta, dia kelihatan nyasar. Gimana Anda bisa menggunakan mata, hati, telinga kalau misalnya Anda nggak ngelihat dia, tapi ketika tanya, Pak, permisi Pak, iya, saya dari Cianjur, nyasar Pak dari subuh tadi, oh gitu. Udah nanya siapa aja Pak? Bapak ke depan, lurus, belok kiri, di depan ada satpam. Cianjur di situ Pak, rumah Tahan Pondok Bambu di situ Pak. Enggak, Bapak tanya lagi. Enggak, gimana saya bisa lihat orangnya kalau saya sibuk dengan hal lain? Mendengarkan dengan mata, hati, dan telinga itu disebut active listening. Saya kupas sedikit. Kalau nanti mau cari lebih lanjut, active listening itu apa? Bisa dicari, banyak sekali kok di Google ada, Wikipedia ada. Kalau butuh bacaan singkat, satu lembar, satu halaman atau dua halaman PDF tentang apa itu active listening, saya ada. Nanti bisa saya titipkan ke Mbak Ayu atau Bu Maya barangkali untuk dibelas, untuk bisa dibaca sendiri. Saya ambil dari Carl Rogers. Beliau mendefinisikan, Carl Rogers ini salah satu tokoh humanistic psychology yang percaya bahwa kalau kita mendengarkan orang lain secara terbuka dan apa adanya, orang tersebut akan merasa diterima, dan imbasnya buat kita adalah muncul kepercayaan sehingga dia mau berubah ke arah yang baik karena merasa kita terima apa adanya. Jadi orang kalau diterima apa adanya itu cenderung untuk merasa dihargai, diakui, dan ada dorongan internal bawaan dari sananya untuk berbuat sesuatu secara lebih baik. Itu yang beliau yakini sebagai tokoh psikologi humanistik. Definisi dari beliau adalah mendengarkan. Saya ngomong beliau kayak kenal aja ya semua. Dari Carl Rogers adalah mendengarkan dengan penuh empati dan keterbukaan, menerima informasi dari orang lain secara apa adanya agar dapat membuat orang lain merasa diterima dan dimengerti. Istilahnya macam-macam, ada yang mengatakan ini sebagai reflective listening, ada yang mengatakan ini sebagai empathic listening. Kenapa dibilang empathic listening? Karena tadi ada komponen menggunakan hati, bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Kenapa dibilang reflective listening? Karena setelah mendengarkan, umpan balik yang kita berikan tidak sekadar umpan balik biasa dalam bentuk, oh bapak nyasar, atau misalnya, oh bapak dari Cianjur, oh bapak tahanan baru yang mau masuk dari Cianjur. Kita tidak memberikan umpan balik seperti itu, tapi kita memberikan umpan balik dalam bentuk yang lebih dalam. Misalnya, bapak kelihatan bingung, duduk dulu yuk pak, bahas bapak tadi gimana ceritanya sampai bisa nyasar. Mau saya cari minum pak, bapak kayaknya haus.
Itu yang namanya reflective listening. Jadi kita memberikan feedback yang tidak hanya berhenti di tatanan kognitifnya saja, tapi emosionalnya. Kita bisa merefleksikan apa yang dia rasakan, sehingga orang tersebut merasa, oh, dia paham apa yang saya alami. Dalam sebuah kursus tentang reflective listening yang saya pernah jalani, tentang bagaimana membantu korban bencana untuk bisa keluar dari kondisinya dan tetap berdaya sendiri, itu active listening dipakai supaya dia terangkat bebannya secara emosional dan bisa kembali berpikir jernih untuk oke, saya harus cari keluarga saya di posko bantuan, atau mungkin saya tinggalkan biodata. Jika merasa menemukan anak dengan ciri ini, silahkan hubungi Bapak Johan di mana misalnya. Kursus tersebut disampaikan bahwa empathy leads to trust. Kita menunjukkan empati, maka orang lain akan menunjukkan kepercayaan kepada kita. Trust leads to obedience. Kalau sudah merasa dimengerti, sudah merasa diterima, sudah merasa dihargai, orang akan cenderung menunjukkan perilaku, saya nggak bilang kepatuhan ya, kerjasama yang baik. Kenapa dibilang obedience? Karena kadang-kadang tsunami misalnya, atau kebakaran, kita sudah minta, orang lain sudah coba minta bapak ini, anggaplah ada bapak-bapak di sini meskipun nggak kelihatan, minta bapak ini untuk bilang, Pak, pindah dulu yuk ke posko pengobatan, bapak badannya banyak luka nih, geser. Nggak mau, saya mau di sini sampai istri dan anak saya kembali. Padahal kita nggak tahu ada di mana keluarganya karena terhanyut oleh tsunami. Kita nggak tahu kemana larinya keluarganya sebelum atau terhanyut kemana setelah gelombangnya datang. Kita nggak tahu. Kenapa obedience yang dipakai? Kadang-kadang masuknya dengan cara, Bapak kelihatan bingung. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Dia cerita, kita lakukan active listening reflektif. Bapak kayaknya sedih ya, kehilangan rumah dan keluarga sekarang belum ditemukan kemana. Dapat trustnya. Saya nggak bilang langsung ya, saya nggak bilang bahwa proses ini akan terjadi otomatis sehingga nggak bisa dilakukan klaim. Saya kan udah empati sama dia, kenapa dia nggak percaya sama saya? Kenapa dia nggak ikut sama saya? Enggak. Ini prosesnya terjadi interchangeable. Dia bicara, Anda dengarkan, berikan feedback, terus sampai kemudian memang trust tercipta. Gimana? Bagaimana caranya tahu trust tercipta? Ketika ada cooperation, openness, atau paling gampang obedience kalau di kasus yang saya alami itu. Obedience dalam bentuk, Pak, Bapak kan tahu sekarang rumah sudah gak kelihatan. Saya ngerti Bapak kehilangan anak dan istri dan sekarang bingung carinya gimana. Pindah yuk Pak ke posko pengobatan, dekat situ ada information center. Bapak bisa cari informasi tentang orang hilang di sana. Setelah sekian orang nyoba tapi nggak mau, lewat active listening, mendengarkan dan cari tahu apa yang dia rasakan, si Bapak itu berpindah. Ayo deh, cara itu ke sana. Dari situ empathy leads to trust, leads to obedience. Setting paling praktis yang sering dihadapi atau didiami oleh mereka yang berkecimpung di bidang profesi psikolog adalah ketika harus memberikan saran, memberikan psikoedukasi tentang apa yang baik atau yang baik dan efektif untuk si klien, supaya masalah yang dia konsultasikan tidak berulang. Bagaimana caranya bisa mendengarkan, bagaimana caranya orang tersebut bisa menerima saran kita dan mau bekerja sama, membuka pikiran kalau dia tidak percaya sama kita. Siklus ini mau membicarakan tentang itu. Dengarkan saja dahulu. Tunjukkan kalau Anda menerima dia. Berikan dia rasa aman, rasa percaya bahwa Anda mendengarkan tanpa ada penghakiman, penilaian apapun. Karena empathy leads to trust, trust leads to openness, obedience, cooperation. Ini yang saya atau kami pelajari di psikologi.